Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya. Dalam video singkat saya kali ini, saya akan sedikit membahas mengenai modul ajar atau RPP. Nah, dalam kurikulum 2013, ini biasanya disebut dengan RPP atau Rencana Pembelajaran. Tapi kalau ke kurikulum Merdeka itu disebutnya sebagai modul ajar. Nah, di sini di informasi umum itu ada identitas modul. Ada nama madrasah, nama penyusun mata pelajaran, kelas, elemen, dan alokasi waktu. Di mana nama madrasahnya ini adalah di MA Berbaur ya. Nama penyusunnya adalah saya sendiri, Yudintan Pratiwi. Mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 10 fase E semester 1 dengan elemen atau babnya itu berjudul Hidup Mulia dengan Menghormati Orang Tua dan Guru. Sedangkan alokasi waktunya itu 4 kali 45 menit. Oke, selanjutnya ada capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran itu adalah hal atau tujuan yang ingin kita capai pada saat kita melakukan pembelajaran ini. Nah, elemen itu di sini ada 4, yaitu ada akidah, akhlak, adab, dan juga kisah keteladanan. Dimana pada elemen akidah ini nanti peserta didik ini diharapkan itu mampu menganalisis sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz, dan juga Asmaul Husna, serta pemahaman Islam Watosiyah atau Islam moderat ya, sebagai upaya membentuk sikap moderasi beragama dalam akidah dan muamalah untuk mewujudkan harmoni kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkebinekaan. Nah, terus yang kedua ada akhlak. Dalam elemen akhlak ini diharapkan peserta didik itu mampu menganalisis akhlak terpuji, hikmah, ifah, syaja'ah, dan adalah menghindari akhlak tercela, ubud dunia, hasad, ujub, sombong, dan lain sebagainya itu ya. Melalui tazkiyatun nufus dengan cara mujahadah dan riyadhah, sehingga terbentuk pribadi yang memiliki kesalehan individual dan sosial dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Terus yang ketiga ada adab. Di adab ini nanti peserta didik ini mampu membiasakan dan mengevaluasi Anda berbakti kepada orang tua dan guru, mengunjungi orang sakit berdasarkan dalil dan dalam konteks kehidupan global, sehingga terbentuk pribadi yang peduli dan santun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang terakhir itu ada kisah keteladanan. Jadi di kisah keteladanan ini diharapkan ya peserta didik ini nanti mampu meneladani kisah Nabi Lut dalam kesabaran, ketangguhan, dan keberanian dalam menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar, sehingga dapat diambil inspirasi dalam menghadapi tantangan kehidupan yang hedonis, materialistis, dan sekuler di era global. Ini kita ke poin B. Di poin B ini ada kompetensi awal. Nah, dalam kompetensi awal ini akan sedikit dijelaskan mengenai gambaran kenapa sih kita itu harus menghormati orang tua dan guru. Di sini juga dijelaskan betapa pentingnya peran orang tua dan juga peran guru. Poin C yaitu profil pelajar Pancasila dan pelajar rahmatan lil alamin, di mana tujuan dari profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bernalar kritis dan kreatif, bergotong royong, serta berkebinekaan global. Lalu profil pelajar rahmatan lil alamin yang ingin dicapai adalah ta'adub, tawasuh, tatawur, ibtikar, dan tasamuh. Lalu yang D ada sarana dan prasarana, di mana di sini ada media dan sumber belajar. Medianya itu ada LCD proyektor, komputer, jaringan internet, dan lain sebagainya. Sedangkan sumber belajarnya ada LKPD, buku teks, laman e-learning, e-book, dan lain sebagainya. Terus ada poin E, target peserta didik.
Ya, melalui pembelajaran ini diharapkan peserta didik ini nantinya akan menjadi cerdas istimewa, berbakat, dan peserta didik reguler. Terus yang F itu ada model dan metode pembelajaran, di mana model pembelajarannya itu discovery learning dan metode pembelajarannya itu dapat berupa karya kunjung, market of place, dan juga demonstrasi. Oke, selanjutnya ada kompetensi inti. Nah, di kompetensi inti ini yang pertama itu ada tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran ini adalah tujuan yang ingin kita capai pada saat uh, pembelajaran ini dilakukan gitu ya. Tujuannya itu ada 4, yaitu yang pertama ada menelaah dalil tentang perintah berbakti kepada orang tua dan guru, yang kedua merinci adab berbakti kepada orang tua dan guru, yang ketiga menguraikan keutamaan berbakti kepada orang tua dan guru, dan yang keempat itu mendiskusikan hasil analisis tentang keutamaan dan adab berbakti kepada orang tua dan guru berdasarkan dalil dan pendapat ulama ya. Terus yang poin B ada pemahaman bermakna, di mana di sini itu pemahaman ingin dicapai itu yang pertama menganalisis keutamaan dan adab berbakti kepada orang tua dan guru berdasarkan dalil dan pendapat ulama. Terus yang kedua mengkomunikasikan hasil analisis tentang keutamaan dan adab-adab berbakti kepada orang tua dan guru berdasarkan dalil dan pendapat ulama. Terus yang ketiga ada pertanyaan pemantik gitu ya. Jadi di sini itu guru nanti dapat menanyakan kepada peserta didik seputar materi hidup mulia dengan menghormati orang tua dan guru. Nah, terus ada kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran itu Nah, di kegiatan pembelajaran ini pertemuan pertama itu ada memahami adab terhadap orang tua, di mana dibagi ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan juga penutup ya. Nah, di kegiatan pendahuluan ini ada 4 tahapan yang harus guru lakukan ya. Jadi yang pertama itu guru harus membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam. Yang kedua, melakukan pembiasaan berdoa, memeriksa kehadiran, kerapian pakaian, posisi tempat duduk peserta didik, seperti itu ya. Terus yang ketiga, guru memberikan motivasi, memberikan pertanyaan pemantik, materi yang akan diajarkan. Nah, selanjutnya guru itu juga harus memotivasi peserta didik untuk tercapainya kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang berakhlak mulia, bernalar, kritis, kreatif, bergotong royong, serta berkebinekaan ya. Oke, setelah guru melakukan kegiatan pendahuluan di atas, selanjutnya guru ini akan memasuki pada kegiatan inti. Nah, di mana kegiatan inti ini dibagi menjadi 5 step atau 5 tahapan ya. Yang pertama itu ada yang namanya kegiatan literasi. Kegiatan literasi itu apa? Jadi, dalam kegiatan literasi ini diharapkan peserta didik ini diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca, dan menuliskan kembali tentang materi memahami adab terhadap orang tua. Terus yang kedua ada yang namanya critical thinking. Jadi di critical thinking ini guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik ya. Dan pertanyaan itu juga harus berkaitan dengan materi yang dibahas. Terus yang ketiga adanya collaboration. Jadi di sini tuh peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, presentasikan ulang, dan saling bertukar informasi mengenai materi yang dibahas. Terus ada communication. Nah, di communication ini peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu secara klasikal, mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan, kemudian ditanggapi kembali oleh kelompok atau individu yang sedang melakukan presentasinya. Terus yang terakhir ada creativity. Nah, di creativity ini guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait materi yang dibahas, yaitu memahami adab terhadap orang tua.
Nah, setelah ya kegiatan inti kelima itu sudah selesai, baru kita ke kegiatan penutup ya selanjutnya. Jadi di kegiatan penutup ini yang pertama itu guru harus membimbing peserta didik menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan. Terus yang kedua, melakukan refleksi dan tanya jawab untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan oleh guru. Dan yang terakhir, itu guru harus mengakhiri kegiatan belajar dengan memberikan pesan dan motivasi, tetap semangat belajar, dan diakhiri dengan berdoa dan juga salam. Nah, di sini juga di pertemuan kedua mengenai materi memahami adat terhadap orang tua itu juga dibagi menjadi tiga. Seperti tadi ya, sama sama persis dengan kegiatan pertemuan ke satu. Di sini juga ada yang namanya kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan juga kegiatan penutup. Intinya sama, hanya beda materi saja. Nah, selanjutnya kita akan membahas poin E yang berkaitan dengan asesmen atau penilaian. Di mana yang pertama itu guru akan melakukan asesmen formatif. Ya, asesmen formatif ini dilakukan selama proses pembelajaran itu berlangsung. Nah, biasanya asesmen formatif ini dibagi menjadi dua ya. Yang pertama itu ada asesmen awal. Nah, asesmen awal ini dilakukan guru untuk mengetahui kesiapan siswa dalam memasuki pembelajaran. Dan biasanya di sini itu guru akan melakukan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya itu ringan dan tidak terlalu berat ya untuk siswa, agar siswa itu jawabannya itu hanya iya atau tidak saja gitu, untuk memastikan bahwa siswanya itu sudah siap untuk belajar. Nah, biasanya contoh pertanyaannya itu salah satunya itu adalah apakah kalian pernah membaca buku terkait materi yang akan kita bahas, seperti itu, atau apakah kalian ingin menguasai materi pelajaran dengan baik, dan lain sebagainya ya. Nah, setelah tadi guru itu melakukan asesmen awal, selanjutnya guru itu akan melakukan asesmen selama proses pembelajaran. Jadi asesmen ini dilakukan pada saat kegiatan belajar mengajar dilakukan ya. Khususnya pada saat peserta didik melakukan kegiatan diskusi, presentasi, dan juga refleksi tertulis. Di sini ada yang namanya assessment saat inquiry learning, atau ketika peserta didik melakukan kegiatan belajar dengan metode inquiry learning. Lembar kerja untuk pengamatannya sendiri itu dapat dilihat di video saya ya, di mana di sudah ada tabel yang isinya ada nomor, nama siswa, terus aspek yang diamati itu apa saja, dan juga dikasih skor atau penilaiannya ya. Terus yang kedua adalah asesmen sumatif. Nah, asesmen sumatif di sini itu biasanya dilakukan pada saat guru itu telah selesai menerangkan bab tersebut ya. Biasanya di akhir, setelah guru menerangkan bab itu akan melakukan yang namanya asesmen sumatif. Nah, untuk soal-soal asesmen sumatifnya sendiri dapat dilihat dalam video saya ya. Contohnya tuh di situ ada 5 pertanyaan ya. Yang pertama itu ada yang mengapa kita harus hormat dan patuh kepada Bapak Ibu guru. Jadi setiap poin atau hal penting yang kita sampaikan itu dijadikan soal untuk mengukur apakah siswa ini benar-benar telah memahami materi yang telah kita sampaikan atau belum. Yang kedua ada yang namanya portofolio dan penilaian sikap. Nah, untuk portofolio dan penilaian sikap ini dapat dilihat di video saya juga ya. Itu ada contoh soalnya dan juga contoh tabel-tabelnya. Nah, setelah kita melakukan penilaian, itu pasti nanti di hasil akhirnya kita akan mendapatkan nilai dari siswa itu kan. Nah, untuk mengukur siswanya ini berhasil atau enggak itu, kalau nilainya lebih dari KKM itu dinyatakan siswa itu telah lulus atau telah memahami sebagian besar materi yang telah kita sampaikan. Nah, kalau nilainya di bawah KKM itu berarti siswa tersebut tidak lulus ya. Nah,
Di sini ada yang namanya, di poin F ini ada yang namanya pengayaan dan remedial. Nah, yang pertama itu pengayaan. Jadi pengayaan itu diberikan kepada peserta didik yang telah mencapai kompetensi dan tujuan pembelajaran. Nah, biasanya pengayaan ini diberikan guru pada saat apa ya, nggak di luar jam pelajaran ya, di luar jam pelajaran, dan biasanya guru ini akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih variatif dengan menambah keluasan dan kedalaman materi yang mengarah pada high order thinking siswa tersebut ya. Terus yang kedua ada yang namanya remedial. Nah, remedial di sini tuh biasanya diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai kompetensi dan tujuan pembelajaran. Nah, di sini guru nanti akan melakukan pembahasan ulang terhadap materi yang telah diberikan dengan cara atau metode yang berbeda untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih memudahkan peserta didik dalam memaknai dan menguasai materi agar misalnya lewat diskusi dan juga permainan. Nah, biasanya program remedial ini juga dilakukan pada saat di luar jam efektifnya. Lalu di poin H itu ada yang namanya refleksi guru dan peserta didik. Nah, refleksi ini gunanya untuk apa? Jadi refleksi ini berguna untuk mengukur sejauh mana sih keberhasilan kita dalam menyampaikan materi dan juga keberhasilan seorang siswa itu dalam menerima materi yang telah kita sampaikan. Nah, yang pertama ada refleksi guru. Jadi di situ ada contoh pertanyaan ya, pertanyaan kunci yang membantu guru untuk merefleksikan kegiatan pengajaran di kelas. Misalnya itu ada, apakah semua peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran ini gitu. Jadi nanti guru bisa menjawab ya, apakah siswanya itu aktif atau tidak pada saat mereka melakukan pembelajaran materi ini. Terus apa kesulitan yang dialami peserta didik gitu, diuraikan kira-kira apa sih kesulitan peserta didik pada saat saya menyampaikan materi ini, seperti itu dan sebagainya. Contohnya bisa dilihat di dalam video saya. Nah, selain refleksi bagi guru, ada juga refleksi bagi peserta didiknya. Contoh pertanyaan refleksi bagi peserta didik itu yang pertama, misalnya itu setelah kalian atau kita sebagai guru selesai itu, kita bisa menanyakan bagian mana yang menurut kamu hal paling sulit dari pelajaran ini, atau bisa menanyakan ke anak-anaknya, kira-kira kalian kesulitan di bagian mana saja pada saat mempelajari materi ini. Terus yang kedua, apa yang akan kalian lakukan untuk memperbaiki hasil belajar kalian? Kira-kira kalian mau ngapain nih untuk memperbaiki hasil dari belajar yang kalian lakukan sama satu bab ini misalnya. Terus kepada siapa kamu akan minta bantuan untuk memahami pelajaran ini? Apakah misal kamu ingin belajar kelompok dengan teman, atau belajar privat dengan guru gitu kan juga bisa. Ya, terus misal jika kamu ingin diminta untuk memberikan bintang 1 sampai 5, berapa bintang yang akan kamu berikan untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh pelajaran ini pada kehidupanmu? Misal disuruh kasihmu bintang berapa dan lain sebagainya, ya itu hanya pertanyaan contohnya saja. Yang terakhir di model ajar itu sebenarnya juga ada lampiran-lampiran ya, dimana di sini itu ada 4 lampiran yang saya lampirkan ya sebenarnya, tapi mohon maaf sekali saya hanya menggunakan foto. Nah, lampiran yang pertama itu ada yang namanya lembar kerja peserta didik ya. Terus yang lampiran kedua itu ada materi bahan ajar, di mana materinya ini berfokus pada 3 poin penting utama ya pada subbabnya gitu. Jadi yang pertama itu ada dalil nakli perintah menghormati orang tua dan guru. Terus yang kedua ada adab terhadap orang tua dan guru. Terus yang terakhir juga ada keutamaan berbakti kepada orang tua dan guru. Glosarium.
Kusirimu itu adalah arti kata yang diurutkan berdasarkan abjadnya ya. Terus yang keempat ada daftar pustakanya. Jadi sekian itu adalah modul yang saya gunakan di kelas 10 pelajaran akidah akhlak berkaitan dengan bab 4 ya tadi itu. Semoga video saya kali ini bermanfaat. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi video ini banyak sekali kata-kata yang belibet yang keluar dari mulut saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, comment, subscribe YouTube saya, dan jangan bosan untuk melihat YouTube saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.